Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Kemudian keluarganya serta sahabat-sahabatnya dan para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti, amin. Anak-anakku sekalian, langsung saja pelajaran pada pertemuan kali ini adalah pelajaran 9, yaitu iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat. Ya, pelajaran yang ke-9 halaman 43. Halaman 43. Oke, perhatikan semua. Iman kepada malaikat artinya apa? Iman sendiri artinya apa? Ya, yakin dan percaya. Ya, iman sendiri artinya apa? Yakin dan percaya. Berarti apa? Iman kepada malaikat berarti apa? Yakin dan percaya atas adanya malaikat. Oke, sampai sini paham anak-anakku sekalian kelas 2A, 2C? Iman letaknya di dalam hati, karena keyakinan dan percayaan itu adalah ada di dalam hati, maka letaknya di dalam hati. Ia ditunjukkan dengan ucapan lisan, ya, dibuktikan dengan ucapan lisan, dan juga dibuktikan dengan dalam perbuatan sehari-hari. Itu tentang iman. Ya, sekali lagi, arti iman sendiri adalah percaya dan keyakinan. Ya, berarti kalau iman kepada malaikat berarti apa? Percaya, yakin kepada malaikat. Oke. Slide berikutnya. Rukun iman ada 6. Ya. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin di kelas 1 sudah dibahas. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Ya. Iman kepada para malaikat. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti ini akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di kelas berikutnya. Ya, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada
takdir baik maupun takdir buruk. Jadi ada berapa? Ada 6 rukun iman. Ya, ada 6 rukun iman. Ya, Bapak ulangi. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada apa? Takdir baik maupun takdir buruk. Oke. Sudah sampai situ paham? Oke, kita lanjut ke beriman kepada malaikat. Ya, sebelum itu di dalam buku ini dijelaskan kita harus meyakini semua rukun iman. Tidak boleh meyakini sebagian dan menentang sebagian yang lainnya. Orang yang tidak meyakini rukun iman akan terjumus pada perbuatan kafir. Oke, perhatikan sekali lagi. Ya, perhatikan. Ya. Rukun iman itu ada 6. Dan itu semua harus kita percayai, tidak pilih-pilih. Ya. Contoh si A, saya yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malaikat tidak yakin adanya. Kitab-kitab Allah tidak yakin. Rasulullah Allah tidak yakin. Hari kiamat tidak yakin. Hadir takdir baik dan takdir buruk juga tidak yakin. Maka ini perbuatan yang akan terjerumus pada perbuatan kafir. Atau salah satunya saja yang ia tidak imani. Contoh dari ke-6 ini yang ia tidak imani adalah iman kepada hari kiamat. Ia tidak yakin. Ya, ia tidak yakin. Mana mungkin ada hari kiamat? Kalau orang sudah meninggal, ya sudah meninggal, tidak ada yang namanya kebangkitan pembalasan. Ya, atau perhitungan pertimbangan amal. Tidak ada. Nah, ini berarti sama apa? Perbuatan yang akan menjurus ke kekafiran. Oke, di sini paham anak-anak sekalian? Ya, kita masuk ke beriman kepada para malaikat. Ya, beriman kepada para malaikat. Di antaranya rukun iman yang harus kita yakini adalah iman kepada para malaikat. Karena apa? Malaikat adalah makhluk yang gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang tidak nampak, ya, tidak terlihat oleh kasat mata. Itu namanya gaib. Ya. Malaikat itu tidak terlihat dan juga tidak terasa atau teraba. Ya, jadi apa? Malaikat adalah makhluk yang gaib, makhluk yang tidak terlihat oleh mata, tapi harus kita yakin, kita percaya bahwasanya malaikat itu ada. Oke. Anak-anakku sekalian, malaikat adalah makhluk yang gaib. Tadi sudah dibahas. Kemudian ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Ya. Ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Kalau begitu, syaitan diciptakan dari apa? Iblis. Dari apa? Dari api yang panas. Manusia diciptakan dari tanah. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya,
Kemudian syaitan atau iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Oke, lanjut. Para malaikat tidak memiliki nafsu. Ya, tidak memiliki nafsu. Sehingga mereka selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Nih perbedaan. Ya. Malaikat itu tidak memiliki nafsu, sehingga apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka laksanakan. Dan mereka tidak pernah berpaling berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sama manusia, berbeda sama syaitan atau iblis. Ya. Manusia punya nafsu, sehingga apa? Nafsunya tinggi, ia melampaui batas. Sama yang maha kuasa. Contoh Fir'aun mengaku dirinya adalah seorang Tuhan, ya, mengaku dirinya seorang yang orang Tuhan, ya. Oke, itu karena apa? Nafsunya tinggi, egonya tinggi, ya, sehingga ia tidak tahu, dia lupa terhadap siapa yang menciptakannya, ya, itu manusia. Oke, selanjutnya kita masuk ke Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya mereka, siapa itu mereka? Malaikat, tidak melanggar terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak melanggar terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjut. Malaikat yang Allah ciptakan itu jumlahnya sangat banyak, ya, jumlahnya sangat banyak, dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui jumlah malaikat tersebut, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui jumlah mereka tersebut, jumlah para malaikat itu. Para malaikat ini mempunyai nama dan tugasnya masing-masing sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang namanya yang menunjukkan atas tugas-tugasnya, ada, ya, ada yang tidak. Oke, jadi sekali lagi, malaikat yang Allah ciptakan ini sangat-sangat banyak. Ya, contoh, ya, di Masjid Sidratil Muntaha itu setiap harinya
salat ada 70.000 malaikat, dan setelah keluar dari masjid tidak kembali lagi, melainkan esok harinya kembali lagi 70.000 yang lain. Ya, berarti sangat banyak. Ya, itu yang dikisahkan di dalam sebuah hadis. Ya, makanya apa? Allah sendirilah yang mengetahui jumlah dari para malaikat itu. Ya, dan mereka semuanya punya nama dan tugasnya masing-masing. Ya, semua punya nama dan tugasnya masing-masing. Oke. Coba lihat. Ini yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang pertama, malaikat Jibril. Ya, tentu kita sudah mengetahuinya, kita sudah mendengarnya cerita-cerita, tentunya dimulai dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dilahirkan. Mulai dari itu biasanya kita sudah mengenal siapa sih malaikat Jibril itu. Oke, sampai ya peristiwa pembelahan dada, penyucian hati, ya. Itu mungkin kita semua sudah mengetahui cerita itu. Oke. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah. Nah, wahyu Allah ini ditugaskan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada siapa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tentunya pada saat ini sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Ya, wahyu Allah itu karena kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir oleh utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, sampai hari kiamat. Nabinya yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Wahyunya pun telah selesai, telah sempurna disampaikan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Sampai saat ini wahyu itu sudah tidak turun lagi. Oke. Lanjut. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya menurunkan rahmat Allah kepada makhluknya. Sampai saat ini malaikat Mikail ini selalu bekerja, ya, menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat Mikail. Ya, apakah mereka mengeluh? Tidak, karena mereka tidak mempunyai nafsu tadi yang sudah dibahas tadi. Jadi apapun perintah Allah, berat ringannya mereka jalani, ya, mereka jalani. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Israfil sering kita dengar, ya. Tugasnya adalah memberi tanda hari kiamat. Ya, malaikat Israfil meniup sangkakala, ya, gitu ya. Oke, lanjut. Malaikat Malakul Maut. Nah, al-maut tugasnya mencabut nyawa. Malaikat yang tega, ya. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Ya, siapa tahu, ya, tugasnya apa? Mencabut nyawa. Apakah kehendaknya sendiri? Tidak, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Malakul Maut ini untuk mencabut nyawa seseorang, maka apa? Tidak ada lagi tawar menawar. Ya, malaikat maut tidak lagi tawar menawar kepada
Tujuannya siapa yang akan dicabut? Tidak lagi tawar-menawar, langsung mencabutnya. Ya, apakah dia itu anak kecil, pemuda, atau orang tua? Ya, tidak pilih kasih. Apakah dia itu orang yang soleh? Apakah dia itu orang yang bermaksiat? Tidak. Apakah itu orang yang terpandang atau orang yang terhina? Juga tidak. Ia manut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kelima, malaikat mungkar dan nakir. Tugasnya memeriksa amalan orang yang telah meninggal. Tugasnya apa? Memeriksa amalan orang yang telah meninggal. Berarti kalau kita meninggal, nanti malaikat mungkar dan nakir ini akan datang kepada kita, kemudian memeriksa atas amalan-amalan yang diperbuatkan, apakah itu baik atau buruk. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu raqib. Ya, raqib tugasnya mencatat perbuatan yang baik. Biasanya ini pasangan raqib dan atid. Ya, tugasnya mencatat perbuatan yang buruk. Jadi yang raqib tugasnya mencatat perbuatan yang baik, atid tugasnya mencatat perbuatan yang buruk. Mereka tidak terluput sedikit pun, ya, sekecil apapun perbuatan itu, apakah baik atau buruknya yang dilakukan hamba Allah Subhanahu wa taala oleh manusia, itu tidak terluput sedikit pun dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Si fulan, ya, berbuat baik, misal membantu sesama teman, meminjamkan pensil atau meminjamkan penghapus atau membagi makanan, akan dicatat oleh malaikat raqib. Atau si fulan, ya, berantem, si fulan berkata jorok, si fulan yang berkata kasar kepada teman-temannya, maka malaikat atid lah tugasnya. Ya, ini dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat perbuatan hamba. Ya, yang kedelapan, malaikat malik. Tugasnya adalah menjaga neraka. Nah, malaikat yang kejam, malaikat yang seram, ya, tugasnya menjaga api neraka. Ya, tugasnya adalah menjaga api neraka. Yang kesembilan, Ridwan, malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga surga, malaikat yang penuh ramah tamah. Ya, malaikat yang penuh ramah tamah. Itu siapa? Malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga surga. Ya, menjaga surga. Ini malaikat-malaikat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan masih banyak lagi malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, ya, dan membawa tugas-tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ya, di antaranya apa? Ya, tadi Bapak disebutkan, ya, seperti, ya, malaikat Zabaniyah.
Siapa sih malaikat zabaniyah itu? Malaikat ini tugasnya adalah untuk menyeret orang kafir ke dalam neraka. Malaikat zabaniyah tugasnya adalah untuk menyeret orang-orang kafir untuk masuk ke dalam neraka. Ada juga malaikat yang tugaskan untuk memikul arsy, memikul arsy. Dan ada pula malaikat yang ditugaskan untuk melakukan hal lainnya. Semuanya itu menunjukkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha kuasa untuk menciptakan malaikat, dan dia juga maha kuasa untuk memerintahkan mereka. Ya, jadi Pak, kita wajib mengimani semua malaikat ini. Kita dilarang meragukan keberadaannya sekalipun kita tidak mampu untuk melihatnya. Oke. Ya, anak-anakku sekalian, inilah tugas dan nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Tentunya masih banyak lagi yang malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita ketahui biasanya yang ada di Al-Qur'an, inilah malaikat-malaikatnya. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Munkar Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, kemudian Zabaniyah dan lain-lainnya. Ya, itulah anak-anakku sekalian pelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya menyimak video ini. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang saleh ke depannya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya bermanfaat bagi bangsa dan agama ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk memperkuat dari materi ini, yaitu mengerjakan halaman 46, yaitu evaluasi, ya, dari nomor 1 sampai nomor 10. Evaluasi halaman 46. Dari Bapak cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.